Wah, jatuh kan. Nah, bagaimana 7 karunia itu bekerja terhadap orang yang mengalami kecelakaan ini. Jadi dari contoh ini kita akan belajar bagaimana karunia itu ada dalam hidup orang. Kalau kita ketemu salah satu dari karunia ini, akan menolong kita menemukan tujuan dan arah dalam hidup kita. Ini kalau di Padang, orang bawa makanan gini nih. Ini ikan kari. Ini dendeng balado cabai merah. Ini kok English breakfast. Ini kan restoran Padang. Ini pare panggang balado. Ya itu ayam karinya. Itu telur santan. Telur santan. Ya cukup. Dia lagi bawa ya. Iya bu, sebentar, cie, sebentar. Oh, dia bawa. Dia bawa. Kulit pisang. Wah, jatuh kan. Nah, bagaimana 7 karunia itu bekerja terhadap orang yang mengalami kecelakaan ini? Yang pertama karunia apa? Nubuat. Kalau karunia nubuat kan begitu. Saya sih dari dia belum ngambil piring, saya udah lihat tuh. Feeling gue sih dia ribut sama istrinya. Terus mestinya dia itu 2 cm dari ketek, dia 5,5 cm tadi. Dan cara dia bawa tuh 45 derajat, mestinya 42,5 derajat. Fokusnya benar atau salah? Gini tuh dia. Pokoknya kalau dia nggak lagi musibah, dia pengen gampar orang ini. Jadi ngapa-ngapain dia cuma begitu. Kenapa? Benar dan salah. Yang kedua apa? Karena melayani. Orang melayani nggak ngomong apa-apa. Dia duduk, dia pungutin pisang, ikannya belum 5 menit dia makan. Ini buat anak buka puasa rendang. Pokoknya dia tolongin semuanya yang pecah-pecahan. Dia nggak ngomong, dia bantu aja. Karena senangnya tuh membantu. Bayangin kalau hotel, restoran nggak punya hospitality yang kayak begini, kering. Yang ketiga karunia apa? Apa? Mengajar. Karunia mengajar akan bilang begini. Nanti lain kali kalau nggak bisa, 2 aja, gak usah 4. Itu kan untuk yang senior yang udah 10 tahun. Kalau enggak nih restoran kayak mesti berubah. Udah gak usah pakai piring, taruh di sini deket ketek kan juga bisa lebih asin rendangnya. Nah bagusnya pakai troli aja. Nah dia pokoknya ngajar nggak jelas gitu. Orang lagi susah dia tetap ngajar. Dan dia baiknya sih untuk lain kali nggak kejadian, yang benar begini. Dia pakai poin khotbah 1, 2, 3. Orang lagi kecelakaan dia pengajar. Yang berikutnya apa? Menasihati. Atau kata lainnya apa tadi? Dia menghibur. Ya kan? Dia akan bilang gini. Bro, ini sih gak apa-apa. Gue dulu, lu jatuh kena lantai. Gue di muka orangnya. Terus dia pejabat lagi. Bininya artis. Bayangin, bajunya kena kuah kari. Itu udah berantakan deh. Lu kena lantai gak marah lu. Ini kena muka orang maki-maki gua. Jadi udah berantakan muncrat-muncrat ke muka. Gak apa-apa bro. Bayangin dia bisa kasih penghiburan begitu. Yang berikutnya apa? Memberi. Nah kalau orang memberi, dia begitu datang, apa nih? Ada apa nih? Langsung begini. Udah, ini ganti semua udah. Pas mau pulang dia naik bus pakai apa ya? Nggak begitu. Pokoknya dia susah, gua kasih dulu. Soalnya jeda kebaktian lama, suka ada jemaat suka masuk duluan. Yang berikutnya karunia apa? Memimpin. Oh kalau pemimpin gini dia datang. Itu coba ambil sabu. Kamu ambil pel. Kamu telepon bos.
Bilangin jangan dulu, suruh muter bilang ada bus kebalik atau apa. Itu CCTV tutupin dulu sama permen karet biar bos nggak lihat. Dia atur semuanya. Begitu bos datang udah rapi semuanya. Itu pemimpin. Apapun caranya semua rapi. Itu pemimpin. Dianya nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau nggak ada pemimpin, semuanya kan bersihin rendang kan buat buka nanti. Semua bersihin rendang, siapa yang nutupin CCTV? Siapa yang nelfonin bos? Kalau bos datang, semua potong gaji. Pemimpin tuh make sure semuanya rapi. Sayangi pemimpinmu. Yeah. Yang berikutnya apa? Oh, menasehati, belas kasihan. Ah, ini orang luar biasa. Itu main film tuh nggak gampang loh. Itu orang nangis tuh bukan dikasih bawang terus gitu nangis. Itu kalau dari hati beda. Makanya ada sebutan aktor kawakan. Artis kawakan. Dia tanpa bawang putih dia bisa duduk. Kamu nangis-nangis tuh. Bro, gak apa-apa bro. Gue bisa rasa apa yang lu rasa. Pokoknya sampai bersih gue temenin lu. Kalau sampai lu dipecat nih sama bos, gue ikut keluar bro. Kita bikin restoran Padang baru. Sampai dia dipecat pun dia mau ikut keluar. Itu orang itu diperlukan. Makanya kalau di rumah sakit, saudara pernah masuk rumah sakit nggak? Nggak pernah nyobain nih masuk rumah sakit. Itu yang ngelayani kita siapa? Suster atau hansip? Suster kan telaten. Orang kan kalau sakit kan nggak bisa makan. Suapin bubur, ayo. Dia nggak begini. Lu mau makan nggak? Gue siram nih bubur nih. Oh itu nggak bisa jadi suster, preman. Mesti suapin. Ikan dikit. Nanti om lemes kalau nggak makan. Suapin. Bayangin tuh, pendeta mesti punya belas kasihan. Kalau nggak suruh dipimpin preman. Cobain ke Gilgal deh, pendetanya preman. Nggak bisa. Itu harus punya belas kasihan tinggi. Dirangkul lagi, dipeluk lagi. Gitu. Kira-kira udah bayangan nih kita nomor berapa nih? Sur nomor berapa? Kuacong nomor berapa? Kalau punya 7-7-nya bagus loh. Bisa langsung dilantik PDM minimal pendeta muda. Yang ngerti katakan amin, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita luar biasa.